Ya, selanjutnya kita ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah soal mudah. Kenapa mudah? Karena hanya perhitungan pecahan. Oke, yang pertama dilakukan, ya kalian harus sudah lancar ini ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 4/4/5 berarti menjadi 24/5. Kemudian dikali 7/9 tetap ya. Kemudian dibagi 6, 2/9 berarti dia menjadi 56/9, kemudian dikali 4/7 tetap. Oke, hati-hati, semua harus berubah menjadi tanda kali sebelum kalian melakukan penyederhanaan. Kita rubah dulu, ada satu tanda bagi, berarti tanda baginya kita rubah menjadi kali, lalu kita balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, kita sederhanakan. Yang terlihat sudah sangat terlihat mudah ini, 9 sama 9. 7 sama 7. Nah, enak sekali kan sebenarnya. Kalau kalian jeli melihat angka itu sangat mudah. Nah, kemudian mana lagi? Kita sederhanakan 4 dengan 56. Yang 4 dapat 1, yang 56 dapat 14. Nah, berarti kita punya 24 kali 1/5 kali 14. Masih ada yang bisa, yaitu 24 dan 14. Kita bagi 2, di sini dapat 12, yang di sini dapat 7. Berarti kita tinggal punya 12 kali 1 adalah 12, 5 kali 7 adalah 35. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, soal mudah kan ini? Hanya berapa detik kita mengerjakan? Syaratnya perhitungan, perkalian, dan pembagian harus lancar. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 12. 12 ini juga soal mudah. Ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 2, 1/4 berarti menjadi 9/4 ditambah yang ini tetap dikurangi 35/100 ditambah 24/100. Nah, ini juga sangat mudah kan? Dilihat dari penyebutnya saja sudah bisa kita tebak. Harus jadi 100. Berarti yang 9/4 ini dikali 25. Oke. Yang 2/5 ini kita kali 20. Yang ini tetap. Nah, kan mudah sekali ya. Yang ini 24/100 tetap. Oke, sekarang semuanya sudah 100. Nah, 25 kali 9. Berarti ada berapa? 425/100 ditambah 40/100 dikurangi 35/100. Nah, sudah ber-100, enak sekali ya. 24/100. Oke, yang ini maaf salah ya, yang ini 225 ya. Kita hapus dulu. 225, karena nulisnya 425. Oke, kita tulis menjadi 2x. Sebentar ya. Nah, 225/100. Sudah betul ya sepertinya ya. Oke. Oke. Ditambah. Nah, tinggal kita operasikan karena semuanya sudah 100. Bahkan nanti 100 pun nanti mau dijadikan desimal bisa, persen bisa, itu sangat mudah. Oke, ketemunya adalah yang 254/100. Nah, ini tinggal ditambah 225 tambah 40 kurang 35 tambah 24. Biasa aja. Ya, kita hitung biasa. Nah, karena di sini bentuknya desimal ya sudah, ini kan tinggal kita kasih koma toh. Berapa angka di belakang koma? Karena 100 berarti 2 angka dari belakang, 1, 2. Berarti komanya di sini 2,54. Jawabannya adalah yang D. Nah, soal mudah. Oke, selanjutnya nomor 13. Kalau 13 ini soal yang sedang. Masih tentang kenapa sedang? Ya, karena harus pakai soal cerita. Pengoperasiannya harus memahami dulu soal cerita baru bisa menghitung. Kalau 11, 12 kan bisa langsung menghitung. Tapi ini juga masih tentang
pecahan. Oke, kalimat pertama. Hasil pembuatan minyak ada 18 2/3. Langsung kita jadikan pecahan biasa. Pecahan biasanya adalah berapa? 56/3. Kemudian sebanyak 42/3 dibeli oleh pengecer. Kalau dibeli kan bukan membeli loh ya, tapi dibeli. Berarti itu hilang minyaknya. Berarti kita kurangi dengan langsung jadikan pecahan biasa. Berarti 14/3. Nah ini kan sudah per 3 toh nak, enak sekali. Ya kan? Terus ini kita hitung dulu karena sudah sama-sama 3. Nah, masih berapa? 2/42. Kita lanjut soalnya. 7/5 dijual. Lah, dijual berarti hilang lagi minyaknya. Nah, berarti 42/3 dikurangi lagi 7/15. Berapakah ini jadinya? 15 kali 7, 105. 105 ditambah 7 berarti 112/15. Nah, kalau ini harus mengubah karena penyebutnya belum sama. Oke, yang 42 berarti kita kalikan 5. Kurangi 112/15. 42 dikali 5 itu adalah 10. 210/15 dikurangi 112/15. Nah, tinggal kita kurangkan. 210 dikurangi 112. 8. Kemudian 9. Nah, 98/15. Oke, selesai. Setelah itu, berarti minyaknya kan masih segini ya, karena tadinya 18 2/3, kemudian udah dibeli, dijual. Berarti ini sisa minyak. Nah, oke. Sekarang kalimat selanjutnya. 30% dari sisanya, berarti 30% dari 98/15 diberikan kepada tetangga. Banyak minyak yang diberikan. Nah, ya sudah, yang diberikan 30%. Berarti 30% atau 30/100 ada kata-kata dari sisa. Namanya dari berarti dikali. Sisanya adalah 98/15. Ya sudah, kita sederhanakan. Nolnya coret dulu. Kita punya 3/10 dikali 98/15. 15 bisa kita sederhanakan. Dapat 1, dapat 5. Oke, kita punya 1/10 dikali 98/5. 98 bisa kita sederhanakan. Dapat 49, yang ini dapat 5. Berarti kita punya 49/5. Nah, 49/5. Yang mana? Ada nggak di pilihan ganda? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena bentuknya pecahan campuran. Berarti kita harus mengubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran dari 49, kok per 5? Per 25, karena 5 kali 5 ya. Nah, pecahan campurannya adalah yang D. Seperti itu. Soal mudah ya. Soal sedang ya. Ya, soal mudah yang waktu pengerjaannya agak sedikit lebih lama karena harus memahami soal. Tapi pemahamannya tidak terlalu rumit. Nah, ini soal sedang. Oke, nomor 13 selesai. Sekarang kita ke nomor 14. Oke. Nomor 14. Nomor 14 ini adalah soal sulit. Kenapa sulit? Nah, mari kita buktikan kenapa soal ini termasuk soal yang sulit. Ya, yang pertama kalian harus memahami dulu karena ini adalah soal tentang skala. Nah, berarti nanti harus mengubah CPJS. Kemudian yang kedua, soal ceritanya harus dipahami dengan betul-betul karena kalau tidak dilihat atau dibaca dengan detail, maka kalian akan terjebak dengan jawaban yang ada di pilihan gandanya. Nah, itu ya. Oke, maka ini termasuk soal yang sulit karena banyak jebakannya. Oke, sekarang berarti ini tentang skala. Nah, skala. Bu Ratna di sini hanya memakai pengertian ya, Bu Ratna tidak menggunakan rumus. Ya, karena kalau pakai rumus gampang lupa. Sedangkan kalau pengertian nanti akan mudah untuk
ingatnya. 1 dibanding 12.000. Di sini ada kata-kata seperti itu di kalimat pertama. Kita analisis kalimat per kalimat. Oke. Berarti yang ini JP, yang ini JS. Masih ingat JP itu apa? Jarak peta, JS jarak sesungguhnya. Oke. Nah, kalimat yang kedua, panjang jalan pada gambar. Nah, kalau jalan pada gambar berarti apa dia? JP, betul. JP-nya adalah 30. Berarti letakkan 30 di bawah JP di sini 30 cm. Nah, tadinya 1, sekarang jadi 30. Berarti kita kalikan dengan 30. Berarti ini juga dikali dengan 30. Nah, ini dikali 30. Perkalian dengan 0. 0-nya disimpan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 0. Kita kalikan yang bukan 0. 12 kali 3 berarti 36. 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ini satuannya masih cm. Nah, sedangkan JS itu kalau enggak M ya mesti KM. Kita lihat kalimat selanjutnya. Pada sisi kanan kiri, nah berarti kalau kita gambarkan kan seperti ini toh, ini jalan. Panjangnya adalah 360.000 cm. Yuk kita jadikan M aja ini supaya tidak terlalu banyak nolnya. Berarti kita hilangkan 2 ya. 3.600 meter. Nah, panjangnya dari ujung sini ke ujung sini adalah 3.600 meter. Nah, di sepanjang kanan berarti di sini dipasang, ini dipasang lampu, ini juga dipasang lampu kanan kiri. Sekarang kita cari satu saja. Karena kanan kiri berarti nanti tinggal dikalikan 2. Nah, sini ada lampu. Sini ada lampu lagi. Jaraknya antar tiang lampu adalah 150, berarti ini 150. Nanti kalau ada lampu lagi, berarti ini 150. Untuk mencari banyak lampu pada satu sisi saja, berarti tinggal kita bagi kan? 3.600 dibagi, karena jaraknya 150, berarti dibagi 150. Jangan lupa, ini kan 150, ini kan lampu pertama tidak dihitung, ini kan jaraknya 1, 2, 3, lampu pertama belum dihitung, jadi nanti setelah ini baru ditambah 1. Kita sederhanakan. Nah, 360 dibagi 15, berapa ini ketemunya? 2, 4 ya, ditambah 1, karena lampu pertama belum dihitung, sehingga banyaknya lampu adalah 25. Itu baru satu sisi jalan. Sementara yang dipasang lampu adalah kedua sisi jalan. Ya tinggal 25 dikali 2. Ketemunya adalah 50. Nah, jangan terjebak. Kadang-kadang lupa langsung jawab 25. Atau bahkan belum ditambah 1 jawabnya 24. Ada semua di sini. Maka ini kenapa soal yang sulit. Pilihan gandanya semuanya adalah jebakan, ya kan? Terus pemahamannya kalau tidak ngerti kanan kiri piye, ya kan? Terus bagaimana cara mencari JS-nya dulu? Nah, ini langkahnya juga banyak. Maka kenapa ini dinamakan soal yang sulit? Tapi ini masih bisa dikerjakan. Bukan berarti sulit itu terus ora iso digarap tuh tidak. Ini masih bisa. Prinsipnya hanya JP dibanding JS. Ini ya. Skala itu JP banding JS. Yang satu itu JP, yang JS 12.000. Seperti itu. Oke, nomor 15 selesai. Nomor 14, maaf ya. Sekarang kita ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini adalah soal yang mudah. Kita buktikan kalau dia soal yang mudah. Ya. Konveksi rapi menghasilkan 150 dalam 6 hari. Nah, enak banget toh. 6 hari itu 150. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Berarti satu harinya berapa? Kalau 6 hari 150, berarti satu hari ya tinggal 150 dibagi 6. Berapa ketemunya? Ketemunya adalah 25 kaos. Itu satu hari. Oh, dari kalimat pertama aja udah langsung ketemu. Satu hari 25 kaos. Maka ini disebut soal yang mudah.
Yang ditanya adalah jumlah kaos selama 13 hari. Lah gampang banget. Kalau 1 hari 25 berarti 13 harinya ya tinggal 25 kali 13. Dan sekali kan ketemunya adalah 325 kaos. Ini yang maka dia disebut soal yang mudah. Ini harus betul. Dengan syarat hitungannya harus sudah ahli. Nggak boleh lagi ngitung kok masih membutuhkan waktu lama. Oke, jadi latihan terus, ngitung. Apal ke perkalian, hafalkan. Sekarang nomor 16. Nomor 16 ini juga soal mudah. Ya, ada gross. Nah, mudah, tapi harus hafal. 1 gross itu 144 biji atau buah. 1 lusin adalah 12 biji atau buah. Nah, mudah sekali kan? Ya, kalimat yang pertama, 19 gross 9 lusin. Berarti yang 19 kita kalikan 144. Nah, hitungan kan? Ini ketemunya adalah 2736. Yang 9 lusin, karena 1 lusin 12, berarti dikali 12. Ketemunya adalah 108. Nah, dia punya berapa? Punya berapa ini sekarang? Kita tambahkan dulu ya. Oke, 14, 4, kemudian 8, 28, 44. Berarti toko pecah belah mempunyai 2844 gelas. Kalimat selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan, 6 cacat dan 3 pecah. Nah, berarti nek cacat kan nggak layak atau nggak layak dijual. Pecah juga nggak layak dijual. Jadi ada berapa yang tidak layak dijual? Ada 9. Yang ditanya adalah yang layak dijual, ya tinggal dikurang. 2844 dikurangi 9. Ketemunya adalah 2835. Jawabannya maaf, iya benar ya, 2835. Ketemunya adalah yang C. Itu ya. Jadi 16 ini juga soal mudah. Tapi harus ingat 1 gross berapa biji, 1 lusin berapa biji. Ya, kita lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini soal sedang ya. Tentang waktu. Sebenarnya soal tentang waktu itu mudah, cuman karena dia ada beberapa kali menghitung, maka ini tergolong soal yang ini tergolong soal yang sulit karena beberapa kali menghitung. Oke, dan setelah itu kalian masih harus membandingkan mana yang paling cepat, kemudian urutan kedua dan urutan ketiga. Nah, oke, kita mulai ya. Di sini ada 2 nama. Nah, yang pertama Andi, kemudian Rizky, kemudian Edu. Sekarang kita ke Andi dulu. Andi. Oke. Andi membutuhkan waktu 3 menit 56 detik. Kemudian itu pada putaran pertama. Nah, berarti langsung aja kita hitung Andi. 3 menit 56 detik. Ini ya, ukuran bisa seperti ini. Kemudian putaran kedua dia membutuhkan 3 menit 47 detik. Nah, berarti berapa yang dia butuhkan untuk 2 putaran? Tinggal kita tambahkan. 6 tambah 7 kita tambahkan biasa. 13 simpen 1. 1 tambah 5, 6 tambah 4. Nah, jadi 103 ya. Nah, tidak boleh disimpan di sebelahnya ya, karena ini menit, ini detik, berbeda. Berbeda dengan penjumlahan biasa. Terus 3 tambah 3 berarti 6. Oke, sekarang yang kedua adalah Rizky. Rizky. Pada putaran pertama dia membutuhkan 3 menit 48 detik. Kemudian putaran kedua 3 menit 52 detik. Kemudian kita tambah. Sama seperti Andi tadi ya, 10 simpen 1 di sini,
berarti 10, 100. Yang di sini 6. Rizky membutuhkan 6 menit 100 detik. Kemudian yang terakhir Edo. Pada putaran pertama Edo 3 menit 52 detik. Sedangkan putaran kedua 3 menit 49 detik. Kemudian kita tambah. Ternyata Edo membutuhkan waktu 11.101 ya. Nah, 6 menit 101 detik. Oke, Andi 6 menit 103, Rizky 6 menit 100 detik, Edo 6 menit 101. Nah, belum selesai sampai di sini. Kita diminta untuk mengurutkan. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai terjebak. Maka kenapa ini disebut soal yang sulit? Nah, urutan pemenang ketiga itu berarti dari yang paling lambat, terus kedua, kemudian yang paling cepat. Nah, dari sini kita sering keliru ya, karena tidak teliti, lupa kalau waktu itu kalau dia lambat berarti harusnya waktunya lebih banyak. Gitu ya. Tapi kadang-kadang lupa. Urutannya harusnya ketiga 2 1, malah kadang-kadang diurutkan 1 2 3. Nah, pemenang ketiga berarti yang paling lambat. Siapa yang paling lambat? Yang paling lambat adalah Andi. Berarti urutan pertama Andi. Nah, di pilihan ganda sini yang nomor satunya adalah Andi, atau yang disebut pertama Andi itu hanya B dan D. Berarti A itu jangan dipilih, C jangan dipilih. Oke, itu urutan ketiga Andi, kalau enggak BD. Nah, sekarang kita lihat urutan kedua. Berarti waktu yang paling banyak kedua, yaitu Edo. Ya sudah, karena Edo ada di urutan kedua, ini option B, berarti kita pilih yang B. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 18. Nomor 18 ini juga soal sulit. Ya. Pertama, kita harus mengubah satuan. Kedua, memahami ceritanya. Nah, memahami ceritanya ini agak sedikit lebih rumit ceritanya. Tapi bisa, asalkan mengerjakan dengan atau dianalisis setiap kata. Oke, sekarang kita ke kalimat pertama ya. Pak Darto mempunyai 81 karung kedelai. Nah, 81 itu ada karung besar dan karung kecil. Berarti kecil dan besar. Nah, sekarang kalimat kedua. Ada nggak diketahui apakah kecil berapa, besar berapa? Banyak karung kecil sepertiga dari semua. Nah, ya udah sepertiga dari. Ada kata-kata dari, berarti sepertiga kali semua karungnya ada 81. Berarti berapa dia? 27. Nah, yang kecil ada 27. Otomatis kalau yang kecil 27, yang besar ya tinggal 81 dikurangi 27. Nah, berapakah dia? 81 dikurangi 27. Berarti ada 54. Itu yang besar. Nah, dari kalimat kedua kita sudah tahu berapa yang besar. Oke, kalimat selanjutnya. Berat setiap karung besar adalah 48. Nah, ini tuh beratnya 48 satu karung. Berarti kalau punya 54 karung, 54 kali 48. Berapa kilo kedelai yang kita peroleh? Nah, 54 kali 48, berarti kita punya 2.592 kilo untuk karung besar. Nah, setiap karung kecil beratnya 12 kilo lebih ringan. Hati-hati, karung kecil tidak 12 kilo, tapi 12 kilo lebih ringan dari berat karung besar. Berat karung besar 48. Karung kecilnya 12 lebih ringan. Berarti karung kecil adalah 48 lebih ringan, berarti kita kurang. Ya. Jadi karung kecil beratnya 36 kilo. Karena ada 27 karung kecil, berarti 27 kali 36. Nah, karung kecilnya ketemu 972 kilo. Itu karung kecil. Berarti berapa total kedelai yang kita punya? Nah, total kedelai berarti 2.592 ditambah 972. Totalnya adalah
3.564 ya. Kita punya kedelai sebegini. Oke. Terus kalimat selanjutnya belum selesai, makanya ini kenapa soal sulit, karena langkahnya ada banyak. Kedelai digunakan untuk membuat tempe, ini kilogram ya, yang dibuat tempe itu 2,5 kuintal. Nah, masih ingat 1 kuintal berapa kilo? Berarti kita harus ubah menjadi kilo. 1 kuintal itu 100 kilo. Berarti untuk membuat tempe, 25/10, karena 1 kuintalnya 100, berarti kita kali 100. Berarti yang digunakan untuk membuat tempe adalah 250 kilo. Apakah sudah ketemu? Belum. Ternyata yang ditanya adalah berat kedelai yang tersisa. Karena tadi punya 3.564, kemudian digunakan 250, berarti yang tersisa tinggal kita kurangkan. 3.564 dikurangkan 250. Nah, hasilnya adalah 3.314. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu ya. Kenapa ini disebut soal sulit? 1, langkahnya banyak. 2, harus ada perubahan satuan. Jadi ini termasuk soal yang sulit. Tapi bisa dikerjakan asalkan hati-hati. Oke, sekarang nomor 19. Nomor 19, ini soal sedang. Yang pertama, dia mengubah satuan, tetapi soal ceritanya agak sedikit lebih rumit. Ya, sebenarnya hanya merubah satuan, dan satuannya pun hanya satuan panjang. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Karena dia mau dirubah ke cm, maka kita rubah dulu sebelum kita menyesuaikan dengan ceritanya. Semua satuan dirubah menjadi cm. Yang pertama, 1,86 dam. Oke. Dam ke cm. Dam ke cm itu turun ya, berarti turun berapa? Nah, dekameter. Meter 1. Desimeter 2, cm 3. Berarti turunnya 3. Berarti nambah 0,3 atau dikali 1000. 1,86 dikali 1000 ketemu 1860. Oke, sekarang yang 2 meter. Nah, berapa cm? M ke cm, turunnya 2. Berarti 200 tambah 02 ya. Oke, terus mana lagi yang harus dirubah? Sudah, yang ini sudah 75 cm, berarti tidak perlu kita rubah. Nah, baru kita sekarang ke ceritanya. Apa sih yang dimau cerita? Kalimat pertama, Ani memiliki pita 1860 cm. Belum bisa diketahui apa-apa. Oke. Sepanjang 2M diberikan kepada adiknya. Nah, diberikan berarti pitanya berkurang kan? Berarti yang diberi sisanya adalah sisa pita setelah diberikan adik 1860 dikurangi 200. Berarti si Ani masih punya pita 1660. Itu ya. Nah, terus kalimat selanjutnya, selebihnya dibuat bunga sebanyak-banyaknya. Setiap bunga membutuhkan 75 cm. Nah, satu bunga membutuhkan 75, sementara dia punya 1660 cm. Apa yang dilakukan? Ya kita bagi saja. 1660 kita bagi dengan 75. Ini tidak pas pasti, karena di sini ditanya sisa. Nah, kita butuh bantuan poro Gapit. Coba kita lihat ya. 1660 dibagi 75. Oke, kita ambil 166. Berarti 75 kali 2. 150. Kita kurangkan 6, 1, kita turunkan 0. 2 lagi ya. 150 kurangkan 10. Oh, ternyata sisanya 10. Berarti sisa pita Ani adalah 10 cm. Itu ya, seperti itu. Oke, nomor 19 selesai.